Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dampak produksi dan konsumsi terhadap lingkungan dan sosial. Baik teman-teman, apakah teman-teman menyadari betapa besar dampak yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dan konsumsi kita terhadap lingkungan dan masyarakat? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dampak yang ditimbulkan oleh pola produksi dan konsumsi saat ini, serta mengungkap solusi yang dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Nah, teman-teman, kira-kira apa tujuan kita membahas terkait dengan materi ini? Tujuannya itu, yang pertama, siswa memahami bagaimana pilihan gaya hidup individu mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, siswa memahami pola produksi dan konsumsi serta rantai nilai dan keterkaitan produksi dan konsumsi berupa penawaran dan permintaan, bahan beracun, emisi CO2, limbah, kesehatan, kondisi kerja, kemiskinan, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa mengetahui peran, hak, dan kewajiban berbagai aktor dalam produksi dan konsumsi, yaitu media dan periklanan, perusahaan, kota, undang-undang, konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa mengetahui tentang strategi dan praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Yang keempat, siswa memahami dilema atau pertukaran yang terkait dengan perubahan sistem yang diperlukan untuk mencapai konsumsi dan produksi berkelanjutan. Baik teman-teman, alasan pentingnya memahami dampak produksi dan konsumsi terhadap lingkungan dan sosial. Yang pertama, keseimbangan lingkungan. Produksi yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak ekosistem. Yang kedua, kesehatan manusia, di mana polusi lingkungan dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Yang ketiga, kesejahteraan sosial, di mana produksi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, perubahan iklim, di mana produksi yang tidak ramah lingkungan dapat menjadi penyebab merugikan. Yang kelima, tanggung jawab kolektif, di mana mendorong kita untuk bertindak secara lebih berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan mendukung masyarakat. Oke teman-teman, pengaruh produksi terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan oleh industri. Yang kedua, pengundulan dan kerusakan akibat produksi. Yang ketiga, dampak perubahan iklim. Adapun dampak konsumsi terhadap lingkungan dan sosial, yaitu jejak karbon dan limbah dari produk konsumen. Pertama, jejak karbon. Ini mengacu pada jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama siklus kehidupan suatu produk dimulai dalam produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan. Produk-produk tertentu seperti kendaraan bermotor atau barang-barang elektronik yang bisa memiliki jejak karbon yang tinggi karena proses produksi dan energi yang digunakan selama pemakaian. Kedua, limbah. Konsumsi kita menciptakan limbah yang dalam berbagai bentuk, yaitu sampah plastik hingga sampah limbah elektronik. Limbah ini biasa menjadi beban besar bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya plastik yang tidak bisa terurai dengan baik dan cepat dapat membuat merusak lingkungan, mencemari laut, dan mengganggu ekosistem laut. Baik, pengaruh kebiasaan konsumsi terhadap masyarakat lokal atau global. Dampak sosial lokasi seperti buruh pabrik atau komunitas yang tinggal di sekitar sumber daya alam yang dieksploitasi. Yang kedua, dampak global. Pola konsumsi global memiliki dampak yang lebih luas seperti peningkatan permintaan akan sumber daya alam tertentu yang bisa menyebabkan eksploitasi yang berlebihan, memicu masalah atau meningkatkan kesenjangan ekonomi antara negara-negara. Keterkaitan antara konsumsi dengan eksploitasi sumber daya. Keterkaitannya adalah saat konsumsi meningkat, permintaan terhadap sumber daya alam juga bertambah. Ini menciptakan siklus di mana dampak lingkungan yang merugikan, eksploitasi berlebihan, seringkali berujung pada kerusakan lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, degrasi tanah, atau penurunan kualitas air.
Studi kasus atau contoh konkret. Contoh industri atau produksi yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan sosial, yaitu industri pertanian, misalnya industri peternakan besar-besaran yang menghasilkan limbah organik dan limbah pertanian, serta dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi tanah. Upaya-upaya mitigasi atau perbaikan yang telah dilakukan oleh beberapa entitas untuk mengurangi dampaknya, yaitu pengurangan energi terbarukan. Beberapa perusahaan telah beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk mengurangi dampak produksi energi yang berbasis bahan bakar fosil. Berikut solusi dan inovasi. Solusi, edukasi dan kesadaran konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran konsumen tentang dampak produk terhadap lingkungan dan mendorong pola konsumen yang lebih bertanggung jawab. Berikut inovasi, desain produk berkelanjutan, yaitu mengembangkan produk dan siklus hidup yang lebih panjang, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta dapat didaur ulang atau didaur ulang dengan lebih mudah. Sekian.